Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmono, guru Sekolah Dasar Negeri Tersana Baru, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 secara daring melalui Zoom meeting dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin 30 November 2020, kita bisa kembali bertatap maya melalui Zoom ya. Sebelum dimulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Dapat Dewi. Silakan Dapat Dewi. Doa dimulai. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai rasa nasional, ya semuanya dimaukan. Ya, silakan duduk kembali. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut, tentu kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia dan harus selalu menjaga keutuhan negara Indonesia. Dan negara Indonesia itu ada di tangan kamu di masa depannya. Baik. Ya, sekarang Pak Guru akan absen dulu. Nah, rupanya di sini sudah hampir semuanya masuk ya. Hampir semuanya masuk. Langsung lihat dulu sudah
hampir 30 orang masuk. Terima kasih ya. Ada teman kalian, apa kalian tahu kabar teman kalian yang belum masuk? Ada yang sakit temannya? Saya sembuh. Ya. Coba Pak Guru absen dulu. Dapare Pandio hadir? Ya, Eja hadir? Najrul hadir? Aurel Pradinda hadir? Terima kasih. Adit, Muhammad Adit hadir, suaranya mana? Hadir. Bustanu hadir? Hadir. Glia? Hadir. Iya. Aurel Putri? Mutia? Hadir. Bella? Hadir. Ya, baik, terima kasih. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Ya, sudah pernah belajar tentang jaring-jaring makanan. Masih ingat? Nah, kalian ingat apa saja yang sudah kalian pelajari kemarin? Banyak ya. Terus kalian juga sebelum kemarin di Zoom sebelumnya belajar tari apa, masih ingat? Tari jaipong. Tari jaipong ya, waktu itu tari jaipong ya. Nah, tari jaipong. Tarian itu kan banyak ya, ada tari jaipong, ada tari merak. Ayo sebutkan nama-nama tarian. Tari topeng, Eja, pinter. Apalagi Farid? Tari piring. Nah, yang dari Jawa Barat tari apa saja? Hah? Ya, yang dari Jawa Barat itu ada tari jaipong, ya kan? Kalian pernah menari sebelumnya? Pernah mencoba menarikan? Belum. Nah, ada 6 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu kalian nanti setelah belajar harus bisa membuat 3 pertanyaan dari bacaan. Yang kedua, kalian harus bisa membuat teks non-fiksi. Itu pernah kan membuat ya di pelajaran sebelumnya? Nah, nanti kita akan buat kembali dengan tema yang berbeda. Ya, pernah. Kalau kemarin temanya tentang hewan ya, nah, sekarang itu temanya agak berbeda. Selanjutnya yang ketiga, kalian juga harus bisa mengaitkan perubahan lingkungan. Sekarang ini kan lingkungan banyak berubah ya. Nah, lingkungan ini banyak berubah sekarang ini ya. Baik. Nanti ada pengaruhnya tidak terhadap jaring-jaring makanan ya. Dan yang keempat, menggambar rantai makanan dari sebuah jaring-jaring makanan. Waktu kemarin kalian sudah belajar tentang jaring-jaring makanan ya. Apa itu jaring-jaring makanan kalian sudah tahu. Sekarang nanti kita akan menggambar rantai makanan. Tentu karena terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Yang kelima, merinci properti tari serta fungsinya. Jadi nanti kita akan belajar tari, kamu harus merinci. Merinci itu menjelaskan ya, menjelaskan properti tarinya itu apa saja, harus dijelaskan fungsinya atau mengenai seperti apa bentuknya, seperti itu ya. Yang keenam yaitu memperagakan gerak tari daerah. Dalam hal ini nanti tari merak ya. Memperagakan, sudah siap ya semua. Jadi akan sangat menyenangkan pembelajaran hari ini. Nah, jadi tadi tujuannya sudah, tentu ada materinya yaitu membuat pertanyaan, membuat teks non fiksi, rantai dan jaring-jaring makanan, dan tari merak. Ya, kalian sudah siap belajar? Sudah, Pak. Sudah siap? Malah keluar. Semangat dong. Semangat dong. Semangat ya. Kita semangat dulu. Tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat. Anak-anak
perhatikan. Ini kalian lihat gambar apa? Orang menebang pohon. Kalian pernah lihat orang menebang pohon? Pohon barangan. Pernah. Bolehkah kita menebang pohon? Nggak boleh. Nggak boleh. Ayo, siapa yang menganggap boleh? Sebutkan namanya yang boleh. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Menebang pohon itu boleh, tapi harus dengan yang benar caranya. Yang tidak boleh itu menebang pohon secara Sembarangan. sembarangan. Lalu ini gambar yang kedua, gambar apa? Buang sampah di sungai. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar di atas? Buang Pak di sungai. Di belakang rumah, Pak. Tahukah akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut? Longsor dan longsor. Kire, bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan? Rantai makanannya bagaimana? Gara-gara perbuatan yang dua di atas. Rantai makanannya Rantai makanannya akan tidak teratur. Nah, apakah kegiatan masyarakatnya terpengaruh oleh kegiatan itu? Terpengaruh tidak? Pengaruh ya, Eja ya, pintar sekali. Nah, sekarang kita baca bacaan ini. Bacaan ini kita baca bersama-sama ya. Yaitu judulnya apa? perubahan dari jaring-jaring makanan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam Berubah. Setiap makhluk hidup dan juga akan berubah. Perubahan pada bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian lain. Kemudian ketika tumbuhan tubuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Selesai, Pak. Ini paragraf kedua. Ternyata sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. memangsa hewan lain. Misalnya anak ayam yang Nah, sudah selesai ya. Ini paragraf kedua. Kalau membaca itu sambil dicermat apa isi yang kalian baca. Terakhir, paragraf terakhir, lanjutkan membacanya. salah satu rantai makanan hewan perubahan tersebut pencemaran lingkungan dan pemanfaatan memberikan dampak terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Udah, Pak. Ya, bagus. Kalian sudah membaca 3 paragraf. Dan ingat, anak-anak ya, dalam pembelajaran ini Pak Sumono menilai bukan cuma dari hasil pelajarannya, Iya, Pak. Kamu tadi membaca sikap kamu pas menilai. Ini lihat Pak Sumono sudah memegang catatan nilai kamu. Jadi kamu harus semangat belajarnya ya. Harus semangat. Iya, Pak. Siap. Iya, Pak. Siap. Selanjutnya, setelah membaca, tentu kita akan mengetahui informasi dari bacaan tersebut ya. Pak Sono akan meminta kalian untuk membuat pertanyaan dari bacaan tadi. Nah, seperti LKPD ya, seperti yang di LKPD yang Pak Guru bagikan beberapa waktu lalu ya. Ini kalian harus bisa membuat pertanyaan. Ini dia. Ke siapa berapa mengapa? Bertanya itu harus
diawali dengan kata tanya. Masih ingat kata tanya itu apa saja? Apa? Apa? Berapa? Kalau berapa untuk menanyakan apa? Mengapa untuk menanyakan apa? Sebab. Ya. Mana untuk menanyakan? Bagaimana? Untuk menanyakan apa? Bagaimana? Sudah bisa ya. Jadi sudah bisa untuk membuat pertanyaan. Baik. Tadi ada berapa paragraf yang kita baca? Silakan buat pertanyaan dulu dalam hati masing-masing, ditulis di buku tulis sebagai LKPD-nya ya. Silakan bikin dulu satu pertanyaan saja dari paragraf ini. Sudah ada pertanyaannya? Sudah dapat pertanyaannya? Ayo. Siapa yang sudah dapat, sebutkan namanya. Pak Dewi, pertanyaannya apa, Pak Dewi? Siapakah produsen pada bacaan tersebut? Siapakah produsen pada bacaan tersebut? Maksudnya mungkin apa yang menjadi produsen dalam bacaan tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Patan. Apa Patan? Ya Pak. Apa? Jaring-jaring. Padi, pinter sekali ya. Baik, kita semua harus bikin pertanyaan ya, ditulis di buku tulis ya. Sekarang paragraf kedua. Akan dibaca kembali, dibuat pertanyaannya untuk paragraf kedua. Cukup satu pertanyaan saja. Baik, pertanyaannya Patan, silakan. Tidak, rantai makanan tidak ada. Ayo, siapa yang bisa jawab? Hewan akan kelaparan. Oh, semua hewan akan kelaparan. Lagi yang mau bertanya, yang suaranya bisa jelas, bisa kenceng suaranya siapa? Coba saya. Coba Eja, silakan Eja. Pertanyaannya apa? Apa jika tidak ada padi? Oh, apa yang terjadi jika tidak ada padi? Gitu ya pertanyaannya, bagus. Silakan yang mau jawab siapa? Dapat Dewi. Hewan kelaparan. Tikus akan kelaparan. Tikus akan kelaparan. Ya, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan. Ini paragraf ketiga. Silakan paragraf ketiga. Perempuan. Loreni, silakan Loreni. Apa yang terjadi jika salah satu rantai makanan terganggu? Oh iya. Apa yang terjadi jika salah satu rantai makanan terganggu? Siapa yang bisa jawab? Bapak Dewi, silakan. Hewan yang pemangsanya akan kelaparan. Oh, hewan-hewan pemangsanya akan kelaparan ya. Betul sekali. Baik, berarti kalian sudah bisa membuat pertanyaan. Kalian semua membuat pertanyaan, 3 pertanyaan tadi ditulis ya, ditulis di buku kalian, di LKPD kalian. Anak-anak, kita masih ingat kembali ya. Masih ingat non fiksi itu apa? Teks non fiksi bagaimana? Cerita kenyataan, cerita nyata. Kalau kalian dibuat misalkan fakta dalam kehidupan yang otentik ya. Sudah bisa. Nah, kalian harus bisa sekarang kembali menulis teks non fiksi, tapi temanya kalau waktu dulu itu tentang hewan ya. Sekarang mengenai perilaku tentang perubahan lingkungan. Supaya kalian mudah, maka sebelum membuat non fiksi, kamu perhatikan dulu Pak Susmono punya video. Smart Point, ayo kita mengenal dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Hal ini tentu membuat hutan menjadi gundul dan populasi tumbuhan dan hewan berkurang bahkan punah.
Penggunaan bahan kimia dan pestisida. Contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen. Bahan ini dapat mencemari lingkungan sehingga akan mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh penggunaan pestisida adalah untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Eksploitasi sumber daya laut. Pada umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari laut, mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat. Hal ini memacu terbentuknya permukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Perburuan liar. Perburuan dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Nah, teman-teman, itu tadi adalah dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Sampai jumpa. Sudah. Dari hasil video itu kira-kira apa sih yang mengakibatkan perubahan lingkungan itu apa saja? Ulah manusia. Ulah manusia. Kegunaan bagi hewan. Menebang pohon, membuang sampah di sungai. Ya, Jangan membuang sampah sembarangan. ya, betul. Apa tadi Eja? Tadi apa katanya Eja? Jangan membuang sampah sembarangan. Oh, buang sampah sembarangan. Baik. Jadi kalian bisa membuat teks non fiksi tentang itu ya? Iya, Pak. Bisa ya? Nah, bisa. Nanti kalian buat teks non fiksi itu ya. Dan nanti dikumpulkan nanti lewat Google Form ya, di Google Form. Nanti Pak Guru di akhir akan bagikan link Google Form-nya. Oke, selanjutnya. Nah, ini jaring-jaring makanan. Kalian masih ingat jaring-jaring makanan itu? Kalau tadi seandainya seperti yang dalam video tadi, si pohonnya ini ditebang, apa yang akan terjadi? Rumput akan habis. Tidak bisa makan. Ulat tidak bisa makan. Jadinya kan yang pemakan daun-daun pohon kayak belalang sama ulat itu menyerangnya ke rumput semua. Jadi terganggu kan keseimbangannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah gambarkan salah satu rantai makanan dari jaring-jaring makanan ini yang sudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Dimulai dari sekarang, silakan ya. Pak, kalian gambarnya nggak ada pakai buku tulis nggak apa-apa, Pak? Ya, sebaiknya di buku gambar. Kalau yang tidak ada buku gambar nggak apa-apa buku tulis ya. Tapi nanti warnai selesai ya. Ada yang sudah selesai? Ardan mana? Wah, iya. Bagus. Belalangnya bagus sekali ya. Patan mana? Coba lihat Patan. Oh iya, agak kurang kelihatan ya. Siapa ini? Loreni. Udah ya Loreni. Ya, Loreni sudah. Terus siapa lagi yang sudah? Gapa Dewi masih menggambar ya. Oh, Najrul sudah, Najrul. Wah, bagus sekali Najrul. Bagus banget tuh. Adit selesai, bagus. Ya. Aku selesai. Ya, Najrul selesai. Siapa lagi yang sudah selesai? Faisal? Oh iya, Ardan bagus ya. Dewi, mana Dewi? Coba perlihatkan gambarnya Dewi, jangan malu-malu. Wah, iya bener. Kiandra? Dekatkan ke layarnya Kiandra. Iya, Pak. Eja, Pak. Ya, Dapian, Pak. Belum, Pak. Dapian. Bagus.
bagus. Iya. Salwa, sudah Salwa? Dela. Bagus Dela. Jireh sudah Jireh. Ya, Esther juga sudah ya, Jireh Esther ya. Salwa sudah. Ini Dapare Pandio, wah bagus sekali itu kodoknya bagus ya. Najrul juga sudah. Dela udah. Lepian, Pak. Aurel Putri mana Aurel Putri? Nah, ya baik. Hasilnya kamu fotokan ya. Hasilnya kamu fotokan. Udah. Kirim ke WA Pak Susmono Japri. Nah, contoh rantai makanan coba. Nah, apa kalian seperti ini tadi menggambarnya? Seperti ini ya. Aduh, nih selanjutnya. Nah, ini materi terakhir kita. Kalian tahu ini gambar apa? Tari merak. Nah, kok tahu ini tari merak? Karena lihat dari apanya? Dari sayapnya, Pak. Betul sekali ya. Dari aksesorisnya, dari propertinya ini kayak burung merak kan? Oh. Iya, sayapnya, Pak. Kita ini harus tahu tari burung merak. Kenapa kita harus tahu burung merak? Tahu nggak? Nah, burung merak berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat. Karena dari merak berasal dari Jawa Barat. Ya. Sebagai orang Jawa Barat kita harus bangga ya. Harus mencintai seni dan budaya kita. Karena siapa lagi yang bisa melestarikan budaya selain kita semua. Paham ya? Baik, nanti kalian setelah ini yang pertama harus bisa menyebutkan properti-propertinya. Apa saja dilihat nanti. Dan juga harus bisa menirukan gerakan tarinya. Oke? Nah, baik. Kita tontonnya dari YouTube ya. Dari YouTube nanti kalian bisa. Ini link YouTube-nya juga ada Pesona Cantumkan. Barangkali nanti mau belajar di rumah kan. Nah, nanti kalau ini ya. Baik. Kita simak dulu tari merak. Ditirukan ya, boleh ya gerakan tangannya. Ayo Pas Mono nilai. Gerakan tangannya seperti burung merak ya. Diandra, Patricia bagus ya. Auler Putri mana? Coba. Patricia orang Malaysia, Pak. Salah server. Iya. Nyasar. Leonardo, ayo semangat dong. Biar nggak lupa ditirukan gerakan tangan. Selendangnya dilihat. Joget. Tuh, Eja. Ayo, Ja. Pak. Ayo. Oh, dapat duit. Burung meraknya lagi apa sama Dewi? Lemot. Auto drama. Eja paling lincah nih. Tepuk tangan dong buat Eja, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Ya, itu tadi tari merak dari Jawa Barat. Bagus sekali ya. Bagus. Kalian senang melihat tari merak? Senang. Oke. Senang. Jadi tari merak itu kenapa disebutnya tari merak? Ada yang tahu?
Karena bentuknya ada bajunya tuh pakainya ada propertinya sama seperti tari merak. Propertinya sama seperti tari merak, seperti burung merak. Nah, jadi terinspirasi dari burung merak. Nah, lihat kembali ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan propertinya. Contohnya di situ ada tutup kepala, namanya apa ya? Nah, silahkan Mas Mono beri waktu beberapa menit untuk mengisi LKPD tentang properti tari merak. Ayo ditulis. Aku udah propertinya. Nah, ditulis dulu. Jangan selesai, perlihatkan dulu ke ini. Perlihatkan dulu ke layar. Sudah selesai, perlihatkan dulu ke layar. Tulisannya. Ya, Loreni udah ya. Oh iya, Eja sudah ya. Loreni coba dibaca satu saja. Loreni apa propertinya? Yang lain dengarkan. Apa? properti tari satu Siger itu apa? Mahkota yang Sunda untuk menyebut sebagai kepala. sebagai hiasan kepala. Sunda untuk menyebut mahkota yang Terus apa lagi selain siger? Siapa yo? Dapat Dwi lagi, silahkan. Bungkur. Sayap, gelang, Hiasan kepala yang dikenakan di rambut bagian belakang. Hebat ya. kepala yang dikenakan di rambut bagian belakang bentuknya hampir mirip dengan kepala burung merak. Oh iya. Aku pak, Parit pak. Parit ya, silakan. Pinter Parit, ayo Parit. Sesumping. Hiasan untuk telinga penari. Terus apa lagi? Apok. Kain bermotif bulu merak. Burung merak yang dikenakan di leher penari biasanya memiliki panjang hingga ke bagian dada. Iya, pinter. Saya Pak. Ya, silakan. Kemben apa? sabuk, Betul Dela ya, kemben itu sabuk supaya gunanya supaya pakaiannya tidak melorot ya. Kamu juga pakai sabuk kan? Kalian sudah bisa menirukan tari garis merak. Jadi tugasnya ya, perhatikan. Tugasnya adalah kalian nanti di rumah sama orang tua atau sama saudara, kalian belajar tari burung merak, lalu buat video tari burung merak. Lebih bagus pakai propertinya ya. Kalau tidak punya propertinya, tidak apa-apa, tidak menggunakan properti yang kira-kira ada dan kamu bisa. Kamu lebih bagus bikin properti sendiri, kamu lebih kreatif ya. Nanti divideokan, tidak perlu lama durasinya. Nanti dikirim ke WA-nya kan? Baik. Kalau tidak ada, nah mari kita simpulkan pembelajaran hari. Yang pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Properti tari merak. Jangan membuang sampah sembarangan. Jaring-jaring makanan. Mana bang pohon? Dari ekosistem. Pinter. Apa yang dapat Dewi pahami? Semuanya sudah paham. Salah satunya Kalau aku tuh Pak, Eja Pak. dari makanan. ya. Properti tari merak. Terus bawa Tebang barangan. Ada nggak yang belum dipahami? Silakan. Yang belum dipahami apa? Paham semua ya. Jadi paham bahwa kita itu harus hati-hati, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di akhir perhatikan, di akhir Pak Guru akan memberikan penguatan kepada kalian semua ya, bahwa yang pertama kita sudah tahu
bahwa zaman sekarang ini lingkungan sudah berubah akibat manusia dan juga akibat faktor alam. Di antaranya tadi manusia itu membuang sampah sembarangan, industri, terus menebang pohon sembarangan dan lain-lain. Nah, sehingga lingkungan itu berubah, jaring-jaring makanan juga terganggu sehingga rantai makanan juga terpengaruh. Jadi makhluk hidup yang ada itu kesulitan terkena dampaknya. Dan juga yang terakhir, kita harus mencintai seni budaya daerah kita sendiri. Salah satunya adalah tari merak dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat dengan gerakannya terinspirasi dari burung merak. Ya. Dan yang terakhir, anak-anak, dari yang pelajari kita hari ini, kalian semua harus terapkan di rumah bahwa kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang bekas deterjen sembarangan, menebang pohon sembarangan. Kalau ada yang membuang sampah sembarangan, harus bagaimana? Harus kita kasih pengertian secara halus ya, tapi pengertiannya. Berikutnya, ya setelah ini kita pada berikutnya akan mempelajari masih tentang ekosistem, yaitu akan mempelajari masih tentang rantai makanan, tapi lebih mendalam lagi. Kita berikutnya akan belajar membuat keseniannya, kita akan belajar membuat topeng. Tahu topeng? Nah, kita pelajaran berikutnya akan belajar membuat topeng. Ya? Gampang, Pak. Sekarang sebelum Pak Sono tutup, ada pertanyaan. Buat cetakannya. Ada Bubur kertas. Kertas dikasih air di Pak Dewi, silakan pertanyaan dicetak. Pak Dewi. Pak, bikin properti tari meraknya pakai kardus gak apa-apa, Pak? Gak apa-apa, bagus sekali, tidak apa-apa. Kreatif sekali kamu berarti ya. Dan ingat, setelah ini kamu cek grup, Pak Susmono akan memberikan latihan soal dari pembelajaran hari ini lewat Google Form. Seperti biasa ya. Nah, nanti kalian isi, jangan lupa, jangan sampai melewati dari hari ini ya. Karena besok akan ada Google Form berikutnya. Jelas? Kalau sudah jelas, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa setelah belajar. Dapat Dewi, silakan Dapat Dewi pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih anak-anak sudah berdoa. Dan paling terakhir dari Pak Guru, setelah belajar ini tentu kalian akan beraktivitas seperti biasa. Setelah belajar ini kalian akan beraktivitas seperti biasa. Pak Guru berpesan, kita harus tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, ya, Menjaga jarak. Menjauhi keramaian. Mencuci tangan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Belajar dan belajar dengan semangat. Ya, terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.